Halo trader semuanya, kali ini kita akan bahas dan jelaskan mengenai gimana sih cara membaca data.plot the Fed. Pembahasan ini sangat penting, perlu teman-teman simak dari awal sampai selesai agar tahu gimana cara membaca data.plot the Fed, kemudian kita bisa mengetahui di mana sih level tingkat suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat setiap tahunnya. Apakah trennya naik atau trennya turun? Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, perlu kami ingatkan ke teman-teman semua yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial lengkap ataupun panduan lengkap gimana cara daftar akun di broker XM, panduannya telah kita buatkan. Teman-teman silahkan klik menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini, klik menu playlist. Ini kita buka playlist ya. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan buka playlist yang belajar trading forex dari nol. Klik playlist belajar trading forex dari nol ini, kita buka playlist belajar trading forex dari nol. Nah, kemudian teman-teman silakan simak mulai dari video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini merupakan panduan mengenai gimana sih cara membuka ataupun daftar akun di broker XM. Di video pertama di sini telah kita jelaskan gimana caranya daftar email, upload identitas, dan verifikasi wajah sebagai syarat pembuatan akun trading kita di broker XM. Kemudian di video kedua di sini telah kita jelaskan gimana caranya cek identitas yang sudah kita upload di broker XM, baik itu KTP, SIM, atau paspor, itu sudah terverifikasi atau belum. Ini penting ya teman-teman, akun XM kita harus terverifikasi karena nanti kita akan melakukan deposit dan juga WD. Jadi kita harus cek apakah identitas kita sudah di-approve atau belum, sudah terverifikasi atau belum. Kemudian di video ketiga di sini telah kita jelaskan gimana caranya deposit di broker XM menggunakan kris. Metode yang simple banget, teman-teman bisa pakai mobile banking ataupun e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan yang lainnya untuk deposit di broker XM. Jadi teman-teman yang sekarang belum punya rekening bank tidak usah khawatir karena kita bisa deposit menggunakan kris. Kita tinggal scan barcode saja. Nanti uangnya akan masuk ke akun XM milik kita masing-masing. Seperti itu. Kemudian di video keempat di sini telah kita jelaskan gimana caranya menarik uang kita dari broker XM, kita tarik ke rekening yang kita miliki masing-masing. Telah kita jelaskan panduannya dengan lengkap dan detail di video yang keempat. So, teman-teman yang belum punya akun di broker XM, silakan daftar terlebih dahulu. Buka playlist belajar trading forex dari nol ini. Atau teman-teman bisa klik notifikasi di bagian atas. Bisa juga buka deskripsi video ini, telah kita cantumkan link playlist belajar trading forex dari nol. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja langkah-langkah yang telah kita jelaskan mulai dari video pertama sampai dengan video yang keempat. Ikuti step by step-nya. Teman-teman pastikan ikuti langkah-langkah yang telah kita jelaskan agar proses pembuatan akun trading teman-teman di broker XM berjalan dengan lancar, akunnya cepat terverifikasi, dan kita bisa cepat melakukan trading. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai gimana sih cara membaca data.plot the Fed. Kita buka browser ya. Di bagian kolom pencarian di Google, tulis saja seperti ini, CME. Ini kita cari, kita search. Kemudian ini websitenya, CME Group. Kita buka yang ini. Klik yang ini ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu data.plot the Fed-nya. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita fokus di bagian tabel ini. Klik bagian change view. Kemudian di sini ada pilihan .plot. Oke, kita klik bagian yang chart di .plot.
Nah, ini merupakan data dari dot plot the Fed. Di bagian sebelah sini, ini merupakan rentang tingkat suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tahun 2025, 26, 27, 2028, dan ini tingkat suku bunga yang diharapkan dalam jangka panjang. Seperti itu. Nah, kita akan belajar gimana cara membacanya, kemudian kira-kira kita bisa nggak sih menentukan tren besar dari mata uang USD menggunakan data dot plot ini. Nah, di sini ada titik-titik. Ada 3 warna. Yang pertama warna hitam, kemudian warna biru, dan warna merah. Di setiap tahunnya, teman-teman bisa lihat, setiap titik hitam ini merupakan suara dari para pejabat The Fed. Jelas ya, jadi satu titik hitam ini melambangkan satu suara dari pejabat The Fed mengenai tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Sedangkan titik biru ini merupakan median dari partisipasi pejabat The Fed mengenai tingkat suku bunga. Mediannya ada di mana ataupun nilai tengahnya ada di mana. Kemudian yang berwarna merah, ini kan ada yang berwarna merah di setiap tahunnya. Yang berwarna merah ini merupakan ekspektasi para pelaku pasar. Nah, kita baca yang 2025. Kalau kita lihat di sini, titik terbanyak di 2025 ini berada di kisaran level 4% tingkat suku bunganya ke level 4,25%. Yang ini ya, kita lihat baris titik yang paling panjang, yang ini berada di kisaran tingkat suku bunga 4 sampai dengan 4,25% di sini. Jadi, di tahun 2025 ini, para pejabat The Fed memproyeksi banyak pejabat The Fed yang memberikan suara bahwa sebaiknya tingkat suku bunga di Amerika Serikat itu dijaga di level 4% sampai dengan 4,25%. Nah, sedangkan di garis birunya di sini kita bisa lihat bahwa kalau di rata-rata dari para partisipasi pejabat The Fed itu rata-rata tingkat suku bunga itu seharusnya dijaga di level 3,5%. Titik-titik yang berwarna biru ini ya, median 3,5% sampai dengan 3,75%. Nah, kalau kita lihat trennya di tahun ini 2025 itu The Fed sudah mulai melakukan pemangkasan suku bunga, sekarang berada di level 4 sampai dengan 4,25%. Dan kalau melihat mediannya, berarti The Fed masih harus melakukan pemangkasan suku bunga sampai dengan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat berada di level 3,5 sampai dengan 3,75%. Jelas ya teman-teman, sangat mudah dan sangat simpel gimana cara membaca data dot plot The Fed. Titik hitam itu melambangkan suara dari para pejabat The Fed, kemudian titik biru ini merupakan nilai median, kemudian titik merah ini ekspektasi para pelaku pasar. Nah, kemudian sekarang kita kan di sini lihat ada titik biru berada di atas titik merah seperti ini. Ini maksudnya apa? Di tahun 2028 ini merahnya ada di atas titik biru. Kalau titik biru ini berada di atas dari titik merah, ini menandakan bahwa para pelaku pasar memproyeksi sebaiknya tingkat suku bunga itu di Amerika Serikat harus lebih rendah dari nilai median. Jadi, kalau kita lihat trennya berarti dovish. Seharusnya The Fed terus melakukan pemangkasan suku bunga ke level yang lebih rendah. Seperti itu. Begitupun di tahun 2027 di sini kita lihat titik biru berada di atas titik merah. Berarti ini trennya dovish. Para pejabat The Fed seharusnya bisa memangkas suku bunga ke level yang lebih rendah lagi. Sedangkan sebaliknya, ketika di 2028 ini titik merah berada di atas dari titik biru, berarti para pelaku pasar memproyeksi bahwa The Fed seharusnya mulai menaikkan tingkat suku bunga. Jadi trennya hawkish ataupun USD-nya menguat.
Kita lihat dari 2025 sampai dengan 2027. Di sini median dari titik birunya ini semakin lama semakin turun. Itu artinya bahwa di 3 tahun ke depan, The Fed diproyeksi akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga dan tentu akan membawa pelemahan pada mata uang USD dalam jangka panjang. Nah, kemudian di bagian bawah di sini teman-teman bisa lihat data.plotthefed ini dipublish pada tanggal 17 September 2025. Perhatikan dirilisnya data.plot ini setelah FOMC, biasanya data ini akan dikeluarkan karena para pejabat The Fed memberikan pendapatnya seperti itu terkait tingkat suku bunga. Semoga penjelasan mengenai data.plotthefed ini bermanfaat. Sekarang teman-teman sudah tahu gimana cara membaca data.plotthefed, kemudian apa pengaruhnya terhadap mata uang USD dalam jangka panjang. Semoga kita sudah dapat gambaran. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kita update video terbaru atau analisa terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.